Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapakah Hamzah bin Abdul Muthalib? Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan saudara dari ayah baginda Rasulullah. Beliau diberi gelaran Asadullah yang bermaksud singa Allah. Selain bapak saudaranya Rasulullah, Hamzah dan baginda juga merupakan saudara sepersusuan. Beliau pakar dalam bidang memanah dan menunggang kuda. Beliau juga dikenal sebagai penghulu bagi segala syuhada. Lahirnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Sayyidina Hamzah lahir pada tahun 570 Masih di kota Mekah. Umur beliau dengan Rasulullah dapat dikatakan sebaya. Hamzah dan Rasulullah tumbuh besar bersama dan juga mempunyai satu ibu susu yang sama. Masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib ke dalam Islam. Hamzah pada awalnya tidak menerima ajakan Rasulullah untuk memeluk agama Islam, karena beliau suka menghabiskan waktunya untuk memburu, sehingga membuatkannya tidak memperdulikan hal-hal rumit seperti itu. Sampailah pada suatu hari ketika beliau baru pulang dari memburu, ada seorang lelaki yang datang lalu mengadu kepadanya tentang perkara yang dilakukan Abu Jahal terhadap anak saudaranya, yaitu Rasulullah. Hamzah bertanya kepada lelaki tersebut, sekiranya ada orang lain yang ikut melakukan hal yang sama seperti Abu Jahal. Lelaki itu pun menjawab ada, dan mereka ramai. Hamzah pun sampai pada titik kemarahannya. Beliau mengambil busurnya dan segera bergegas menuju ke Safa, tempat yang biasanya Abu Jahal berkumpul bersama dengan rekan-rekannya. Setibanya Hamzah di sana, tanpa berkata-kata, beliau langsung menghantam kepala Abu Jahal dengan busur yang ada di tangannya itu, sehingga membuatkan kepala Abu Jahal luka berdarah. Setelah itu dia pun berkata dengan suaranya yang lantang, membuat orang di sekitar itu melihat ke arahnya, "Hari ini akan aku umumkan bahwa diriku telah memeluk agamanya Muhammad. Kalau ada siapa di antara kalian yang berani membuat aku berpaling agama itu, maka cobalah ya." Semuanya terdiam dan tidak ada seorang pun dari mereka yang berani menyentuhnya. Dalam sekelip mata berita keislaman Hamzah pun tersebar luas di seluruh penjuru kota Mekah. Berita tersebut membuatkan bencana besar terhadap orang-orang musyrik di sana, dan sebaliknya untuk umat Islam merupakan sebuah kebahagiaan yang cukup besar pada saat itu. Hamzah adalah sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah. Setiap hari ia melindunginya. Hamzah tidak membiarkan seorang pun yang dapat menghina atau menganiaya keponakannya itu. Apabila ada yang nekat, maka orang tersebut harus berhadapan dengan Hamzah. Pembelaan Hamzah kepada Rasulullah dibuktikan ketika ia mendengar Abu Jahal menghina dan mengejeknya. Dia mengetahui hal itu dari seorang budak perempuan yang melaporkan kepadanya. Mendengarkan hal itu, amarah Hamzah meledak. Dia langsung mendatangi Abu Jahal yang tengah mengadakan pertemuan dengan para pemuka Quraisy. Dia tidak peduli dengan situasi yang ada. Hamzah langsung menyeret Abu Jahal di tengah-tengah kaumnya dengan satu tarikan. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat pasi melihat siapa yang datang dan berlaku kasar kepadanya. "Berani sekali engkau sudah bertindak keji pada saudaraku, Muhammad," teriak Hamzah. Setelah itu, Hamzah memukul Abu Jahal dengan keras hingga darah mengalir dari pelipisnya. Dia berulang kali memukul pria itu di depan para kaum Quraisy. Pemuka Quraisy yang menyaksikan hal itu merasa kaget dan ketakutan. Hamzah terlihat sungguh-sungguh akan ucapannya. "Sekarang kalian tahu bahwa aku berada di pihak Muhammad," ujarnya ketus sebelum meninggalkan kaum Quraisy. Sejak kejadian itu, Hamzah menyatakan keislamannya. Di depan Rasulullah, dia selalu mendampingi dan melindungi Rasulullah dimanapun beliau pergi. Karena keberaniannya, Hamzah diberi julukan singa Allah dan Rasul.
Sayangnya, Hamzah meninggal karena seseorang yang bernama Hindun memiliki dendam yang amat kuat terhadapnya. Saat Perang Badar, Hamzah banyak membunuh musuh, termasuk ayah dari Hindun. Oleh karena itu, ketika Perang Uhud pecah, Hindun berusaha membalaskan dendamnya dengan menyewa budak bernama Wahsy untuk membunuh Hamzah. Wahsy lalu membidik tombaknya ketika Hamzah lengah. Akibatnya, Hamzah tewas seketika hingga membuat Rasulullah dan kaum muslimin berduka. Hamzah dalam Perang Badar tahun 2 Hijriah. Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abu Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad. Karena keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah, mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Hamzah dalam Perang Uhud tahun 3 Hijriah. Setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Uhud. Dalam perang ini, para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimi yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang, dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam Perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Awal mula terbunuhnya Tuaimah oleh Hamzah pada Perang Badar. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy saat itu berhasil melumpuhkan Tuaimah bin Adi hingga tewas. Sementara itu, kematian Tuaimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya, yaitu Wahsy. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Adanya dendam dari Hindun dan Wahsy pada Hamzah. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam Perang Uhud memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu Perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'aim. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan asal, bisa membunuh Hamzah dengan jaminan bahwa janji ini telah disaksikan banyak orang. Wahsy semakin bertekad membunuh Hamzah.
Serangan tombak tersembunyi Wahsy yang mensyahidkan Hamzah. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Sibabin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Siba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu pengorbanan Siba ini membuat posisi Hamzah terjangkau Wahsy. Dia segera membidikkan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyah walau akhirnya tidak ditelan dan dimuntahkan kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi begitu sedih sehingga kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asadullah atau singa Allah. Keteladanan Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib merupakan pemuda Quraisy yang mulia dan paling kuat kesadarannya akan harga diri. Ia juga seorang pemanah ulum, cerdas, dan berakhlak mulia. Hamzah menjadi pengikut ajaran Rasul dan sosoknya paling terdepan dalam membela Islam, terutama ketika kaum Quraisy gencar menghasut yang memicu peperangan. Sejak masuk Islam, ia mempersembahkan semua kekuatan, kemampuan, serta hidupnya untuk Allah dan agama. Sampai Nabi memberinya gelar agung, Asadullah wa Asadu Rasulihi, singa Allah dan Rasulnya. Karena kecerdasan dan ketangguhannya, Rasulullah pernah menugasi Hamzah sebagai orang pertama yang membawa panji dalam Islam. Rasulullah juga menunjuknya menjadi komandan atas 30 pasukan berkuda dari kalangan Muhajirin dalam perang. Hamzah merupakan pahlawan dalam setiap peperangan yang diikutinya. Dalam perang Badar ia banyak mengalahkan jagoan-jagoan kafir Quraisy. Ia tampil sebagai pahlawan yang menciutkan nyali musuh-musuhnya. Ia begitu lincah. Di tengah-tengah pasukan, ia mengobrak-abrik pasukan musuh dan tidak ada yang dapat menghadangnya. Kisah Hamzah bin Abdul Muthalib memberikan beberapa keteladanan berharga dalam konteks kehidupan Islam. Keberanian dan keadilan. Hamzah dikenal sebagai Asadullah, singa Allah, karena keberaniannya di medan perang. Keteladanan ini mengajarkan pentingnya keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Taubat dan kesetiaan. Meskipun awalnya tidak menerima Islam, Hamzah kemudian taubat dengan tulus. Ini menunjukkan bahwa setiap orang dapat berubah dan taubat, menegaskan pentingnya kesetiaan kepada prinsip-prinsip agama. Ketulusan hati. Hamzah menerima Islam tanpa pamrih, tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal. Ketulusan hatinya adalah kontrol bagi umat Islam untuk memelihara integritas dan ketulusan dalam keyakinan mereka. Hubungan keluarga. Sebagai paman Nabi Muhammad, kisah Hamzah mencerminkan pentingnya hubungan keluarga dalam Islam. Meskipun beliau adalah paman Nabi, Hamzah juga menjadi sahabat yang setia dalam perjuangan agama. Keteladanan ini menginspirasi umat Islam untuk mengamalkan keberanian, kesetiaan, taubat, keadilan, dan nilai-nilai keluarga dalam kehidupan sehari-hari mereka. Keteladanan-keteladanan ini mengilhami umat Islam untuk mengembangkan keberanian, kesetiaan, ketulusan hati, dan memperhatikan hubungan keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kisah Hamzah menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam
untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari mereka.